Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Raya dengan segenap jajarannya, bapak-bapak para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang syukur. Pada bulan yang lalu telah sampai penjelasannya, yaitu tentang hati hamba seperti batu, bahkan lebih keras dari batu, dan tidak bisa hilang kekerasan hati tersebut kecuali dengan menangis, baik dalam keadaan takut dan bersyukur kepada Allah. Ya, sampai di situ penjelasannya pada bulan yang lalu. Kita lanjutkan masih tentang keutamaan syukur. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qala, dan diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayunada yaumal qiyamati liuqimil hammadun." Diserukan pada hari kiamat agar orang-orang yang banyak memuji berdiri. Fataqumu zamratun, kemudian sekelompok jamaah pun berdiri. Fayusabu lahum liwa'un, lalu dibentangkan bendera terhadap mereka. Fayadkhulunal jannah, lalu mereka masuk surga. Kila, kemudian ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, wa manil hammadun, siapakah orang-orang yang banyak memuji tersebut? Kemudian dijawab oleh Nabi, orang-orang yang banyak memuji itu adalah alladzina yashkuruna Allah ta'ala ala kulli hal. Jadi orang-orang yang banyak memuji itu adalah orang-orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala dalam setiap keadaan. Jadi kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Itulah orang-orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil lafzin akhar, dan dalam kalimat yang lain, ya, dia ada matan yang lain dari hadis ini. Yang dimaksud dengan orang-orang yang banyak memuji itu adalah alladzina yashkurunallaha ala sarra wa darra. Jadi orang-orang yang banyak memuji Allah itu adalah orang-orang yang bersyukur pada Allah baik dalam keadaan sukacita maupun dalam keadaan duka cita. Ya, dalam keadaan suka dia bersyukur kepada Allah, dalam keadaan duka dia juga bersyukur kepada Allah. Itulah orang-orang yang banyak memuji. Maka Rasulullah alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdu rida'ur rahman. Pujian atau alhamdu itu adalah selendangnya Tuhan yang Maha Pengasih. Itulah selendangnya Allah, yaitu
pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahallahu ta'ala ila Ayyub alaihi salam. Allah ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Beliau berfirman kepada Nabi Ayyub alaihi salam, inni raditu bisyukri mukafatan min awliyai. Sesungguhnya aku rela dengan syukur sebagai balasan dari kekasihku. Jadi kalau kekasih Allah itu bersyukur kepada Allah, Allah ridho ya dengan syukurnya mereka. Wa wahallahu ta'ala ilahi aidan, dan Allah Ta'ala juga mewahyukan pada Nabi Ayub fi sifatis sabirin, tentang sifat orang-orang yang sabar. Allah berfirman pada Nabi Ayub AS, inna darahum darussalam, sesungguhnya negeri mereka adalah negeri assalam, yaitu negeri yang sejahtera. Iza dakhaluha alhamtuhum asyukra, apabila mereka memasukinya, aku ilhamkan kepada mereka akan syukur. Wa huwa khairul kalam, dan syukur itu adalah sebaik-baik perkataan. Jadi dalam surga pun nanti kita senantiasa Pak ya mengucapkan kata-kata alhamdulillah, seperti di dalam surah Al-A'raf jelaskan oleh Allah, alhamdulillahillazi azhaba anal hazan inna rabbana ghafurun syakur ya, dan banyak ya ayat yang lain mengatakan ya ucapan syukur itu senantiasa diucapkan oleh ahli surga nantinya. Wa inda syukri, dan ketika mereka bersyukur, astaziduhum, aku akan menambahkan nikmatku kepada mereka. Wa bin nazari ilayya, dan dia memandang kepadaku, aziduhum, aku pun akan tambah nikmatku kepada mereka. Walamma nazala fil kunuzi ma nazala, dan tatkala telah turun dalam gudang-gudang harta, ma nazala, apa yang turun, qala Umar radhiyallahu anhu berkata, ayyul mali nattakhiz, apakah harta yang akan kami ambil? Kemudian Nabi menjawab, liyattahiza ahadukum lisanan zakiran aw qalban sakiran, hendaklah seseorang di antara kamu mengambil lisan yang bersyukur, atau hati lisan yang berzikir, atau hati yang bersyukur. Fa amara bitina'il qalbi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyimpan hati yang bersyukur, badalan anil mal, sebagai ganti dari harta. Jadi hati yang bersyukur itu adalah nikmat karunia dari Allah yang sangat besar, dan bisa menggantikan harta ya, benda duniawi yang selama ini diagung-agungkan oleh manusia. Tapi alangkah nistanya seorang dikasih harta tapi tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, asyukru nisful iman, syukur itu adalah separuh iman. Syukur separuh iman, sabar juga separuh iman. Bila mana kita memiliki dua sifat ini, sabar dan syukur, maka sempurnalah iman seseorang. Nah, itu dua itu kuncinya Pak. Kalau ingin sempurna iman, punya sifat sabar dan syukur ya, karena sabar dan syukur ini senantiasa beriringan ya. Itulah penjelasan tentang keutamaan syukur ya di dalam bab ini. Kita lanjutkan pembahasannya. Bayanul hadis syukri wa haqiqatihi, penjelasan tentang batasan syukur dan hakikatnya. Ya, inilah kajian kita mulai malam hari ini. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau ini, Ihya Ulumuddin. I'lam, ketahuilah, kata beliau, anna syukra min jumlatin maqamatis salikin, bahwa syukur itu termasuk sejumlah kedudukan orang-orang yang berjalan kepada Allah. Jadi kedudukan salik salah satunya harus memiliki sifat syukur ya. Salik itu orang yang sedang berjalan menuju menggapai ma'rifatullah. Jadi tujuannya beribadah bukan hanya sekedar ritualitas belaka, sekedar menggugurkan kewajiban, tapi yang ingin diraih oleh salik ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah tujuan penciptaan manusia.
Ya, dijelaskan oleh Allah dalam hadits qudsi. Ya, untuk kanzan mahfiyan, kata Allah, sesungguhnya aku ini perbandaran yang tersembunyi. Ya, aku menciptakan manusia agar mereka mengenalku, kata Allah. Jadi tujuan manusia yang diciptakan oleh Allah agar kita mengenal Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah terus kenal dengan yang disembah. Ya, bagaimana kita beribadah tapi tidak kenal dengan yang kita sembah? Ya, makanya ma'rifatullah itu ya dalam kajian tasawuf, yaitu yang tidak diraih oleh seorang salik, ya, orang yang sedang berjalan menuju Allah. Tidak hanya sekedar formalitas belaka dalam beribadah. Ya, selesai sholat, selesai dianggap sudah menjadi ahli surga saja, masih jauh, Pak. Ya, seorang ulama besar aja, ya, Imam Sibawih, ya, beliau seorang ulama besar, tapi beliau mengatakan bahwa saya ini nggak patut menjadi ahli surga. Itu orang yang ibadahnya, kita nggak mungkin bisa lah menyamai beliau ibadahnya. Sampai bilang begitu, saya ini nggak patut menjadi ahli surga, tapi saya takut dengan api neraka. Ya, begitu beliau mengatakan, saya nggak pantas menjadi ahli surga. Loh, kita baru sholat doang, baru puasa Ramadan doang, udah merasa jadi ahli surga, masih jauh, Pak. Ya, sedangkan akhlak nggak kita jaga. Ya, akhlak itulah yang mengantarkan seseorang kepada surganya Allah, bukan ibadah kita. Ya, walaupun kajian ibadah tapi akhlak nggak dijaga, lisan tidak dipelihara, mubazir itu ibadahnya, Pak. Ya, mubazir. Ya, makanya akhlak itu perlu kita jaga. Nah, akhlak itu di mana kajiannya? Dalam tasawuf kajiannya, Pak. Semuanya akhlak itu ada yang di kajian tasawuf. Jadi kalau ada yang beranggapan buat apa lagi tasawuf, loh, itu orang yang nggak ngerti sebetulnya. Ya, jadi kalau ingin kita ya menjadi hamba Allah sampai ke derajat muttaqin, ya harus kita berakhlak. Ya, ada yang kajian tasawuf itu. Wahwa aidan, dan syukur juga yuntazamu min ilmin wa halim wa amalin, tersusun dari ilmu, keadaan dan amal perbuatan. Fal ilmu huwal aslu, ilmu itu adalah yang pokok. Wa yurisul hal, kemudian mewariskan hal. Jadi dari ilmu mewariskan keadaan. Wal halu yurisul amal, dan hal atau keadaan mewariskan kepada amal perbuatan. Fa amal ilmu, adapun ilmu bahwa ma'rifatun nikmah, yaitu mengenal nikmat minal mun'imi, dari si pemberi nikmat. Nah, harus kita kenal siapa yang beri nikmat itu. Karena orang sering salah ya dalam mensyukuri nikmat tersebut. Dapat nikmat, ada orang ngantarin duit, senang dengan duitnya, ya, tapi tidak ingat kepada siapa yang beri. Yang ngantarin itu hanya wasilah. Siapa yang menggerakkan wasilah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak Allah gerakkan, nggak ada yang ngantarin duit itu, ya. Karena ditumbuhkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah ya wasilah itu. Ini harus kita pahami begitu. Wal halu wal farhul hasilu bi an'amihi, sedangkan keadaan yaitu kegembiraan yang dihasilkan karena disampaikan nikmat-nikmat kepadanya. Wal amalu wal qiyamu bima huwa maksudul mun'imi, dan amal perbuatan yaitu melaksanakan apa yang dimaksud oleh si pemberi nikmat, wa mahbubuhu, dan yang dicintainya. Jadi amal perbuatan itu kita melakukan apa yang dimaksud oleh si pemberi nikmat, tentang nikmat yang diberikan kepada kita itu, dan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang kita lakukan bila mana kita mendapatkan nikmat. Ya, hati bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian lisan mengatakan alhamdulillah, hati meyakini bahwa nikmat itu dari Allah, kemudian anggota badan kita melakukan apa yang disukai oleh Allah atas nikmat yang diberikan itu. Makanya termasuk sholat ini, Pak, juga nikmat Allah. Ya,
Karena manusia itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Jadi ini nikmat Allah. Kalau orang beribadah dengan rasa syukur kepada Allah, insya Allah tidak akan berat melakukan ibadah tersebut. Kenapa orang masih berat beribadah, bahkan tidak mau melaksanakan ibadah tersebut? Karena merasa itu kewajiban. Itu masalahnya. Tapi kalau merasa ini adalah mensyukur nikmat, insya Allah kita akan mudah dalam melaksanakannya. Karena punya tekad yang kuat, karena untuk mensyukuri nikmat Allah maka kita beribadah kepada Allah. Karena itulah tujuan penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Aku, kata Allah. Itulah tujuan penciptaan manusia. Wa ta'allaqu dzalikal amalu, dan amal perbuatan itu berkaitan bil qalbi, dengan hati, wabil jawarihi, dengan anggota badan, wabil lisani, dan dengan lisan. Jadi amal, kita beramal melakukan apa yang dimaksud oleh Allah atas nikmat yang diberikan itu dengan hati, dengan anggota badan, dan dengan lisan. Lisan mengucapkan alhamdulillah, anggota badan melakukan hal-hal yang diridhoi, yang disukai oleh Allah atas nikmat yang kita berikan. Yang kita diberikan berupa rezeki, harta, ada kewajiban ya, yang disukai oleh Allah apa? Bersedekah, berinfak. Itu harus kita lakukan. Itulah cara kita bersyukur kepada Allah. Ya, tidak dipendam saja, karena setiap rezeki yang Allah berikan itu ada titipan Allah 2,5% untuk yang lainnya. Itu jangan kita lupa. Setiap harta yang diberikan oleh Allah ada 2,5% Allah titip kepada kita. Kita keluarkan itu, kita berikan kepada yang berhak menerimanya. Walau buddha min bayani jami' zalika, dan tidak boleh tidak dari menjelaskan semua itu, yahsula bi majmu'atil ahatati bi haqiqatihi syukri, supaya dengan semuanya itu berhasil mengetahui hakikat syukur. Fa in kulla makila fi hadis syukri, sebagaimana dikatakan tentang definisi syukur, qasyirun anil ahatati bikamali ma'anihi, ya terbatas dari mengetahui tentang kesempurnaan makna atau arti-arti syukur. Fal asli awal, pokok yang pertama ya dari hakikat syukur itu adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan, ya pertama ilmu adalah sebagai pokok. Wa huwa alima bi salasati umur, yaitu ilmu pengetahuan tentang 3 hal, 3 perkara. Bi ainin nikmah, ini yang pertama, tentang nikmat itu sendiri. Wajhu kaunuha nikmatan fi haqqihi, segi bahwasanya nikmat itu baginya, wa bizatil mun'imi, dan zat yang memberikan kenikmatan, wa wujudi sifatihi, dan wujud sifatnya, allati biha yatimul an'amu, yang dengan sifat-sifat itu pemberian nikmat menjadi sempurna, wa yasdurul an'amu minhu alaihi, dan pemberian nikmat itu lahir daripadanya kepada orang itu. Fa innahu la budda min nikmatin wa mun'imin wa mun'amin alaihi, maka sesungguhnya tidak boleh tidak adanya nikmat. Nah, jadi dalam nikmat itu ya adanya nikmat, ada yang memberi nikmat, ada orang yang diberi nikmat. Tasilu ilahi nikmatu minal mun'imi, yang sampai kepadanya nikmat itu dari si pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupa itu. Setiap nikmat yang kita terima, yang kita peroleh, baik nikmat apa saja, kita yakini Allah lah yang memberi nikmat tersebut, bukan yang lainnya. Perantara itu adalah ciptaan dari Allah. Allah lah yang memaksa, yang menggerakkan ya si perantara itu untuk menyampaikan nikmat tersebut. Biqasdin wa iradatin, dengan maksud dan iradah, fahajil umur, maka perkara ini labudda min ma'rifatiha, tidak boleh tidak harus diketahui. Hadza fi haqqi ghairillahi ta'ala, ini pada hak selain Allah Ta'ala.
Fa'amma bihaqillahi ta'ala, adapun pada hak Allah ta'ala, fala yatimu illa bi ayya'rifa anan ni'ama kullaha minallah, bahwa tidak sempurna kecuali dengan mengetahui nikmat-nikmat seluruhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal mun'imu, dan dialah si pemberi nikmat. Wal wasaitu maskhuruna min jihatihi, dan perantara-perantara itu diciptakan darinya, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perantara itu Allah lah yang menggerakkannya, ya Allah lah yang memaksa dia, yang menyampaikan nikmat itu. Ini harus kita ketahui. Wa hazil ma'rifatu wara'ut tauhid wat taqdis, dan ma'rifat ini dibalik tauhid dan takdis, izdaqala taqdisu wa tauhid fiha, karena takdis dan tauhid termasuk di dalam ma'rifat. Ini harus kita kenal, Pak. Ma'rifat itu mengenal maksudnya. Ini harus kita kenali, ya, bahwa nikmat itu, ya, bisa sampai itu karena adanya nikmat, ada si pemberi nikmat, ada yang diberi nikmat. Tiga hal ini, ya, itu prosesnya, ya, sampainya nikmat itu kepada seorang hamba. Balirubatul ulah fi ma'arifil iman, bahkan tingkat pertama pada ma'rifat iman at-taqdis, yaitu at-taqdis, ya. Takdis itu maksudnya mensucikan, kesucian, mensucikan Allah. Summa iza arafa zata muqaddasatan, kemudian dia mengetahui, mengenali zat yang suci, fa ya'rifu annahu la muqaddasa illa wahidun, kemudian dia mengetahui bahwasanya tidak ada yang suci kecuali dia yang maha esa. Wa ma'iddahu ghairu maqdusin, dan selainnya tidak ada yang suci. Wa huwa tauhidu, dan itulah tauhid yang kedua. Ini penjelasannya demikian. Summa ya'lamu in kullama fil alami fa huwa mawjudun min zalikal wahidul faqat, sesungguhnya apa yang ada di alam ini dia ada karena Allah yang maha esa saja. Jadi apapun yang ada di alam semesta ini adanya karena Allah yang maha esa. Allah lah yang menciptakan semuanya. Itu harus kita yakini demikian. Fal kullu ni'matun minhu, maka semua nikmat itu darinya. Fataqau hadzal ma'rifatu fi rubatis salisah, maka ma'rifat ini jatuh pada tingkat yang ketiga, iz yantawi biha ma'at taqdis wa tauhid, karena meliputi di dalamnya takdis dan tauhid, kamal qudrah, ya, kesempurnaan qudrah, wal infirad, dan infirad, maksudnya infirad itu sendirian, ya. Allah itu menciptakan sesuatu itu dengan sendirinya, tidak ada bantuan dari yang lainnya. Allah lah yang menciptakan bil fi'li, dalam perbuatan. Wan hadza abara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, dan dari inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di mana beliau bersabda, man qala subhanallah falahu asyru hasanatin, barang siapa mengucapkan subhanallah maka dia memperoleh 10 kebaikan. 10 kebaikan itu berapa pahalanya? 100. Karena satu kebaikan dinilai 10 pahalanya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang lain, man qara'a harfan minal kitab, barang siapa membaca satu huruf dari Alkitab, dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Fal hasanatu asyru amsalihha, maka satu kebaikan itu baginya 10 pahala. Jadi satu kebaikan nilainya 10 pahala. Kita mengucapkan subhanallah itu mendapatkan 100 pahala. Tapi subhanallah yang bagaimana? Ada penjelasan berikutnya, Pak. Ya, bukan hanya sekedar di mulut doang subhanallah subhanallah, tapi nggak nyambung ke kalbu. Nah, ini ada penjelasannya nanti. Maka kita berzikir kita meresap ke hati, harus tahu maknanya. Itu, Pak. Man qala la ilaha illallah falahu asruna hasanatan,
barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka dia memperoleh 20 kebaikan. Man qala alhamdulillah, dan barang siapa mengucapkan alhamdulillah dia memperoleh 30 kebaikan. Ya, alhamdulillah kita ucapkan 30 kebaikan, berarti 300 pahala. La ilaha illallah 200 pahala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abdul zikri la ilaha illallah, seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah, wa abdul doa, dan seutama-utama doa alhamdulillah adalah alhamdulillah. Wa qala laisa syai'un minal azkar, dan tiada sesuatu dari zikir-zikir yudha'afu ma yudha'afu alhamdulillah, yang dilipat gandakan pahalanya sebagaimana alhamdulillah dilipat gandakan. Di pahalanya alhamdulillah itu sangat besar, yaitu 30 ya kebaikan diberikan oleh Allah. Tapi bagaimana kita dalam berzikir? Nah, di sini penjelasannya, wala tajunanna anna hazihil hasanat biiza'i tahrikil lisan, dan janganlah kamu menduga bahwa kebaikan ini diperoleh dengan segi menggerakkan lisan saja, bihazil kalimah, dengan kalimah ini, tidak. Min ghairi usulin ma'aniha, dengan tiada menghasilkan arti-artinya fil qalbi, di dalam hati, tidak demikian. Jadi harus meresap di hati. Kita ucapkan subhanallah, kita sedang mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, meresap di hati. Itulah yang akan bernilai kebaikan, yang mendapatkan 10 kebaikan. Subhanallah, bukan hanya sekedar di mulut ya, nah dizikir cuma di mulut doang tapi tidak meresap di hati, nggak ada manfaatnya. Dan itu tidak akan bisa merubah ya akhlak kita jadi orang yang baik ya, karena zikirnya itu hanya di mulut, tidak nyambung ke hati. Begitu Pak. Jadi zikir itu harus diresapi, harus tahu maknanya. Subhanallah, 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 maha suci Allah, maha suci Allah, demikian. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, hati itu meresap di hati zikir itu. Nah, barulah kan memperoleh ya kebaikan-kebaikan sebagaimana yang dijelaskan barusan. Fa subhanallah kalimatun tadullu ala taqdis, maka subhanallah kalimat yang menunjukkan kepada takdis ya. Subhanallah itu adalah kalimat yang menunjukkan kepada kesucian. Jadi Allah yang maha suci, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Wala ilaha illallah kalimatun tadullu ala tauhid, adalah kalimah yang menunjukkan kepada tauhid ya. Ini kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah, tarasapi dalam hati, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Begitu Pak. Jadi di saat kita berzikir itu hati kita meresapi apa yang kita ucapkan itu, tidak hanya sekedar di mulut belaka. Walhamdulillah kalimatun tadullu ala ma'rifatin nikmah, dan alhamdulillah kalimah yang menunjukkan kepada mengenal nikmah, minal wahidil haqqi, dari Allah yang maha esa lagi maha benar. Wal hasanatu biizai hazil ma'arifil lati hiya min abwabil iman, maka kebaikan dengan segi ya marifat inilah ya yang yaitu sebagian daripada pintu-pintu iman dan keyakinan. Wa alam anna tamama hadzal ma'rifati yanfi syirka, ketahuilah bahwa kesempurnaan ma'rifat ini meniadakan syirik fil af'al, di dalam perbuatan. Jadi orang yang berzikir, yang meresap di hatinya zikir tersebut, akan meniadakan syirik. Syirik sekecil apapun ya, seperti riya, insya Allah akan terkikis dengan zikir itu tadi ya. Bila mana zikir itu meresap di hati kita, tidak hanya sekedar di mulut, jadi meresap di hati ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, abdul zikri ya, harus lengkap kita zikirnya.
Jangan habis sholat langsung bubar, ya, duduk dulu, ya, berzikir dulu, baru bermohon kepada Allah, baru kita selesai itu baru pulang ke rumah masing-masing. Begitu caranya. Jangan habis sholat langsung bubar jalan, karena ada perintah dari Allah, fazkurullah, berzikirlah kepada Allah, ya, setelah kamu melaksanakan sholat. Kan ada firman, ada ayat yang menjelaskan demikian, ya, fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dan berzikirlah kepada Allah baik dikala kita berdiri, duduk, dan berbaring. Dua 12 menit lagi, ya. Nanti kita, ya, saya tambah dulu 2 menit, baru kita berikan kesempatan pada para jemaah untuk mungkin barangkali ada yang ingin bertanya atau ingin minta penjelasan, ya, nanti kasih kesempatan 10 menit. Paman an'ama alaihi malikum minal muluki bisyai'in, barang siapa yang dianugerahkan dari seorang raja, dari raja-raja tentang sesuatu, fa in ra'a li wazirihi aw wakilihi dakhulan fi tayshiru zalika, kemudian dia melihat kepada menterinya atau wakilnya ikut campur di dalam mempermudah, ya, pemberian nikmat tersebut, wa isaluhu ilaihi, dan sampainya anugerah itu kepadanya, bahwa isyrakun bihi bin nikmah, maka dia telah mempersekutukan, ya, terhadap raja dalam kenikmatan. Ini analogi, Pak, ya, diumpamakan raja, ya, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya, ya. Jadi kita seandainya memperoleh nikmat, memperoleh anugerah dari Allah, kemudian kita melihat si perantara itu, ya, kita yakini ikut campur dalam mempermudah sampainya nikmat itu kepada kita, maka kita sudah persekutukan Allah. Itu maksudnya, ya. Jadi masalah wakil atau masalah wasilah itu tidak perlu kita kepada dia kita bergembira senangnya, ya, tapi tetap kita bergembira kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita. Fala yaron ni'mata minal maliki, lalu dia tidak melihat nikmat itu dari raja, min kulli wajhin, dari semua segi, bal minhu biwajhi, tapi dari raja satu segi, wa min ghairihi biwajhi, dan dari yang lainnya satu segi, fa yatawazza'u farhuhu alaihima, lalu kegembiraan kebahagiaannya terbagi kepada keduanya, fala yakunu muwahidan fi haqqil maliki, maka dia tidak mengesahkan pada hak raja. Jadi begitu, Pak. Jadi kalau seandainya kita dapat nikmat yang kita pandang kepada wasilahnya, ya, kita bergembira kepada wasilahnya, ya, itu tak berarti kita mempersekutukan Allah atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Ya, barangkali sampai di sini. Di antara para jemaah barangkali ingin minta penjelasan tentang sesuatu, silakan. Baiklah, jemaah Masyarakat Penduduk Jambi, setelah dijelaskan tadi, mungkin dari bapak-bapak ada yang ingin bertanya atau agar penjelasan yang lebih jelas lagi, kami persilakan untuk bertanya. Sebelah kiri. Yuk, bapak-bapak yang ingin bertanya, kami persilakan, Pak. Ada kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya ingin mohon bertanya, tapi terkait bukannya ini, tapi pertanyaan yang lain barangkali terkait dengan masalah bulan
Zulhijjah atau bulan haji ini itu mengenai tanggal-tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari Idul Adha-nya ini. Nah ini mengenai larangan-larangan menggunting kuku, larangan-larangan memotong rambut dan lain sebagainya, dan puasa wajib atau puasa sunnah ya, puasa sunnah itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Ini bagaimana pakai hukum-hukumnya ini gitu. Kalau misalnya juga bagi kita yang akan melaksanakan kurban atau juga terhadap orang yang kita peruntukkan gitu, misalnya saya berkurban tahun ini kemudian peruntukannya untuk keluarga atau untuk istri gitu, apakah itu dikenakan juga hukum seperti itu, tidak boleh menggunting kuku, larangan memotong rambut dan lain sebagainya, dan apakah memang kita disunahkan untuk puasa dari hari pertama sampai hari ke 10 itu 10 Zulhijjah. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sunnah-sunnah di bulan Zulhijjah, ya memang ada hadis yang menerangkan kita mengamalkan sunnah puasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 10 sebelum sholat Id ditunaikan, itu disunahkan, itu yang utama. Tapi barang siapa tidak mampu berpuasa 10 hari, ya maksimalnya 9 hari ya. Jatuh hari itu kan Idul Adha, tapi sebelum Idul Adha kita masih berpuasa, karena kita mau berangkat Idul Adha itu kita disunahkan berpuasa ya sampai setelah sholat Id ditunaikan. Nah setelah itu kita berbuka, itu disunahkan. Nah kalau tidak mampu mengamalkan, ya minimal puasa hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah dan tanggal 9 Zulhijjah, di mana Nabi menjelaskan barang siapa menunaikan puasa Arafah itu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu utamaannya puasa hari Arafah ya, itu amalan sunnahnya. Terus mengenai kurban, ini perlu saya sampaikan juga mengenai kurban. Kurban itu 1 ekor kambing ya sekarang kita sapi berarti 1/7 ya, itu cukup untuk diri kita dan keluarga. Itu demikian dilaksanakan di zaman Rasul begitu. Orang berkurban itu adalah untuk dirinya dan keluarganya. Nah sekarang bagaimana dong kalau kita ingin pahalanya disampaikan kepada orang tua kita? Boleh. Kita niatkan pahala ini ya disampaikan untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Sampai tidak? Insya Allah sampai, karena Nabi pernah didatangi oleh seseorang, wahai Rasulullah, seandainya orang tua saya masih hidup, niscaya dia akan bersedekah, tapi sekarang dia sudah tiada. Bagaimana Rasulullah saya bersedekah untuk beliau, niatnya, pahalanya? Kata Nabi, baik, tunaikan, pahalanya akan sampai kepada orang tuamu. Nah, jadi kita berkorban untuk satu keluarga, terus pahalanya kita niatkan untuk orang tua kita, itu boleh sampai. Nah sekarang bagaimana pahala kita tidak berkurang sedikit pun? Pahala itu tetap tidak berkurang sedikit pun, tapi orang tua kita juga mendapatkan ganjaran pahala atas niat kita ya bermohon pada Allah supaya pahalanya disampaikan kepada orang tua kita, gitu Pak Haji. Ya barangkali itu penjelasan. Nyambung sedikit Pak Kiai, ya. Ini kalau misalnya kan adanya yang diperuntukkan untuk almarhum yeah. orang tua kita disembunyikan situ. Apakah itu tidak perlu seperti itu? Apakah cukup dengan kita dan keluarga kita, hanya niat kita dalam hati itu untuk pahalanya itu untuk kedua orang tua kita yang sudah tiada, atau perlu kita tuliskan di situ kan gitu? Banyak orang yang itu boleh Pak, itu namanya menahkikkan niat kita dengan ditulis itu, namanya mentahkikkan, menegaskan, itu boleh. Kita tulis namanya, ini umpamanya kurban itu kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita, kita sebutkan orang tua kita, itu namanya menahkikkan, menegaskan pahalanya untuk orang tua kita. Itu boleh. Allah Maha tahu, walaupun tidak kita niatkan juga, Allah juga Maha tahu kita bermohon pahalanya untuk orang tua kita, Allah Maha tahu. Tapi untuk menahkikkan, menegaskan, itu dibolehkan. Iya. Ya. Ya. Mungkin yang lain
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sampaikan tadi baca alhamdulillah pahalanya 30. Ya. Ya. Ini seorang pesepak bola saja kalau ngegolkan itu langsung sujud syukur. Berarti dia mendapat 30. Kita umpamanya mendaftar haji itu sudah 20 tahun belum dipanggil-panggil. Ini kebetulan terus mendapat panggilan, kita alhamdulillahirabbil alamin di sini. Kemudian setelah di Mekah sana kita wujudkan alhamdulillah di depan Ka'bah. Apakah pahalanya 30 kali 100.000? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pahala sholat, Pak. Kita sholat di Masjidil Haram itu nilainya 100.000 kali di masjid yang lainnya, kecuali Masjidil Madinah, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Itu sholat. Kita sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali lipat dibandingkan di masjid yang lainnya, kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah, kalau sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali dibandingkan di masjid yang lainnya. Kemudian di Masjidil Aqsa 500 kali ya dibandingkan masjid yang lainnya. Itu nilai pahalanya. Adapun ucapan alhamdulillah mah tetap di mana saja. Ya, tapi kualitasnya diberatkan oleh Allah, boleh jadi karena itu di tanah haram. Kita banyak berzikir di tanah haram, kualitasnya, tapi nilainya tetap segitu, tapi bobotnya diberatkan oleh Allah. Begitu juga dosa, Pak. Ya, kita berbuat dosa di tanah suci itu sanksinya itu lebih berat, itu bobotnya lebih berat itu dibandingkan di luar Masjidil Haram. Nah, gitu, Pak. Sama juga dosa juga begitu. Ya, begitu.